Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Arbinatur Rahmawati. Kali ini kita akan membahas mengenai turunan. Sebenarnya dari mana sih konsep turunan di kalkulus itu berasal? Kita lihat gambar grafik berikut ini ya. Di sini saya mempunyai garis grafik atau kurva fungsi berwarna merah. Fungsinya adalah fx. Kemudian kita tarik tali busur, di mana tali busur adalah garis yang memotong kurva di dua titik. Jadi tali busur ini memotong kurva F di titik P dan Q. Misalnya untuk titik P adalah X dan nilainya adalah Fx. Kemudian untuk titik Q itu berada di koordinat X plus H untuk sumbu X, sehingga nilainya di sumbu Y adalah F X plus H. Dengan demikian, kita tahu bahwa jarak X ke H ke X plus H ini adalah H. Dari sini kita bisa menghitung gradien atau kemiringan MPQ. Caranya adalah ini kita ambil segitiga ini ya, seperti gambar ini, yaitu Fx plus H dikurang Fx. Kenapa? Karena jarak dari sini ke sini itu adalah Fx plus H, sedangkan sini ke sini adalah Fx. Sehingga untuk sisi tegak pada segitiga ini kita dapat mencari panjangnya, yaitu Fx plus H dikurang Fx. Kemudian untuk alasnya ini panjangnya adalah H ini tadi. Sehingga untuk gradiennya sendiri rumusnya adalah MPQ sama dengan Fx plus H dikurang Fx dibagi dengan H. Jadi panjang sisi tegak dibagi alas itulah yang dinamakan dengan gradien dari tali busur. Kemudian pertimbangan ketika titik Q ini semakin mendekati ke titik P, ini misalkan nih di sini titik Q, di sini kan karena Q ini pindah ke sini, maka kita akan mendapatkan tali busur yang baru ini. Nah, kemudian jika titik Q juga ini pindah lagi, maka kita juga akan mendapatkan tali busur yang baru lagi. Sehingga nilai selain itu, nilai X plus H ini juga akan berbeda. Jadi X plus H makin mendekati ke X, sampai akhirnya Q ini makin mendekati ke P. Dalam artiannya kita bisa mengatakan bahwa Q ini berhimpitan dengan P, sehingga akan didapatkan garis yang hanya menyinggung Fx. Ini Fx ini ya. Nah, inilah garis yang disebut dengan garis singgung karena hanya memotong kurva Fx di satu titik. Kemudian bagaimana sih kemiringan untuk garis singgung kurva ini? Kemiringan garis singgung kurva ini akan tercapai ketika nilai H ini semakin mendekati ke 0. Dalam artian X plus H ini makin mendekati ke X. Jadi hanya makin mendekati ke 0. Jadi di sini kita bisa hitung dengan rumus limit H mendekati 0, Fx plus H dikurang Fx dibagi dengan H. Inilah yang kita namakan sebagai turunan, yaitu F inverse X. Dan ketika kita menamai nilai turunan fungsi di suatu titik, misalnya F inverse A,
artiannya kita sedang mencari gradien atau kemiringan garis singgung pada kurva f yang di titik x ini sama dengan a. Ya, itulah tadi definisi turunan secara formal. Untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke contohnya. Baiklah, contohnya yaitu fx sama dengan 2x pangkat 2. Turunan dari fx ini adalah limit h mendekati 0. Dari itu rumus tadi yaitu fx plus h dikurang fx dibagi h. Di sini limit h mendekati 0 kita masukkan tadi 2 buka kurung x plus h pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 dibagi h. Karena dari fungsi ini tadi ya. Selanjutnya limit h mendekati 0, maka kita mendapatkan nilai 2 dikali x pangkat 2 ditambah 2hx ditambah h kuadrat dikurang dengan 2x kuadrat dibagi dengan h. Kita kalikan ini. Limit h mendekati 0, maka 4hx ditambah dengan 2h pangkat 2 dibagi dengan h. Kemudian limit h mendekati 0 yaitu kita keluarin yang memiliki h, karena ini memiliki sama-sama memiliki h. Hanya dikeluarin, maka h dikali dengan 4x ditambah 2h dibagi dengan h. Kita coret ini, kita bisa mencoretnya. Sisanya yaitu 4x plus 2h. Kemudian kita substitusikan nih. Yang memiliki h adalah 0 karena h mendekati 0. Jadi 4x ditambah 2 dikali 0. Hasilnya adalah 4x. Jadi turunan fungsi dari fx 2x kuadrat adalah 4x. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke penerapan turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil di dalam bidang fisika. Contoh aplikasi turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya fisika, adalah menghitung kecepatan sesaat suatu partikel yang bergerak dengan persamaan s dikali t. Kita langsung saja masuk ke contohnya, yaitu di sini ada sebuah bola dilempar ke atas, kemudian benda bergerak dengan ketinggian h meter selama t detik dengan persamaan h sama dengan 24,5 T sampai 4,9 T kuadrat. Di sini kita disuruh tentukan berapa lama bola akan mencapai ketinggian maksimum. Langsung saja kita jawab bahwasanya di sini kita tentukan dulu kecepatan v bola setelah T detik, yaitu h sama dengan 24,5 T dikurang 4,9 T kuadrat. Nah, V-nya adalah delta H dibagi dengan delta T sama dengan 24,5 T dikurang 9,8 T kuadrat. Di sini kenapa kita dapat 9,8 T? Yaitu dari ini 4,9 ditambah dengan 4,9 karena sini adalah delta T. Waktu yang diperlukan sampai ketinggian bola maksimum adalah saat V-nya itu sama dengan 0. Maka V sama dengan 0, kita masukkan tadi bahwasanya 24,5 T dikurang 9,8 T kuadrat sama dengan 0. Kita pindah ruas yang ini, maka 24,5 sama dengan 9,8 T. Di sini kita akan mencari T-nya, maka ini pindah ruas lagi, bahwasanya 24,5 dibagi dengan 9,8 sama dengan T. Jadi hasil 24,5 dibagi 9,8 adalah 2,5, ini adalah sama dengan T. Jadi T sama dengan 25 detik. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum adalah 25 detik. Baiklah, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Kita bisa lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.